Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga sehat selalu ya teman-teman. Oke, saat ini saya berada di tengah-tengah dari persawahan warga. Kalau kita lihat dari kondisi tanah di sini memang lumayan agak tandus begitu ya. Dan ada sesuatu yang luar biasa, yang mana kejadian ini merupakan kejadian yang di luar nalar. Bagaimana kalau kita melihat sesuatu yang ada di depan kita, ini merupakan kubangan begitu ya teman-teman. Kubangan air ya, yang saat ini untuk kondisinya sepertinya mengeluarkan sesuatu ya, seperti mendidih begitu yang saya lihat di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Warnanya kecoklatan begitu ya, karena mungkin lumpur begitu ya. Dan volume air ini tidak surut saat ini teman-teman, dan juga tidak meluap. Artinya untuk air ini ya, ini bukan sumber mata air, tetapi suatu genangan air yang di tengah-tengahnya terdapat semburan udara begitu, atau munculnya suatu udara dari dalam. Dan yang saya lihat ataupun yang saya cium saat ini berbau belerang teman-teman. Dan ini suatu kejadian di luar nalar, berada di tengah-tengah dari persawahan warga. Bisa didengar ya, bunyinya itu sangat bergemuruh begitu dari dalam teman-teman. Nah, seperti ini. Dan ketinggian ya, ketinggian untuk semburannya itu hampir kisaran 30 cm teman-teman. Artinya ada tekanan yang sangat kuat sekali dari dalam, dan membuat air ini ya bergelombang begitu, seperti mendidih. Dan ini kejadian hal seperti ini ya sangat dilumrahkan begitu oleh warga sekitar sini, karena memang dari dulu katanya memang kalau musim hujan ya, di sawah di sini itu banyak genangan air, dan hampir 80% sawah-sawah yang ada di sini itu menyembur ataupun mengeluarkan gelembung-gelembung udara dari dalam yang mungkin mengandung gas. Nah, kalau istilahnya kita agak ceroboh sedikit begitu, kalau ini mungkin kita kasih suatu istilahnya itu pemantik api, mungkin ini bisa terbakar teman-teman. Tapi jangan sampai ya, karena takutnya itu nanti tidak bisa padam begitu ya. Dan ini lumayan juga berbahaya juga, karena bagi orang ataupun bagi petani sepertinya ya juga berdampak begitu untuk pertumbuhan tanaman mereka. Dan kalau kita lihat di sekitar sini, nah untuk sesuatu yang ada di lapisan tanah ini ya, sepertinya ada semacam warna-warna kuning begitu, kecoklatan begitu, yang mungkin ini ada zat-zat tertentu yang menempel ataupun yang terkandung di tanah ini teman-teman. Nah, ini berada di tengah persawahan warga, dan mungkin ya untuk istilahnya itu beberapa tahun belakang ini mungkin oleh warga itu sempat dipagar, karena kami mendapati banyak sekali semacam istilahnya bambu-bambu begitu. Mungkin ini sisa-sisa pagar mungkin, karena berbahaya juga kalau misal ada seseorang yang nyemplung begitu ataupun kakinya terperosok ke sini, yang bisa jadi juga cukup dalam teman-teman, seperti halnya rawa itu ya. Nah, ini seperti pasir ataupun lumpur hisap ini teman-teman. Dan ini tidak pernah berhenti. Jadi mulai dari nenek moyang warga sini ya, apalagi ada keterkaitannya kah mungkin dengan dusun yang ada di sini ya. Dusunnya itu dusun Medang. Mungkinkah ada keterkaitan dengan kerajaan Medang Kamulan, karena ini berada di Jawa Tengah teman-teman. Nah, ini seperti ini ya. Ini luar biasa ya. Luar biasa ini. Seperti mendidih begitu teman-teman, tapi tidak berasap ya. Tapi kalau saya cium memang aromanya itu bau belerang. Ini bau belerang saudaraku. Ini untuk bunyinya ya sangat-sangat istilahnya itu mungkin 5-7 meter itu kedengeran, saking nyaringnya bunyi dari semburan ataupun gelembung-gelembung udara yang keluar dari tanah ini teman-teman. Seperti ini ya,
Bisa didengar ya, Masya Allah. Ini menjadi suatu pertanda apa begitu ya? Apakah ada kaitannya dengan apa istilahnya itu secara geologi di daerah sini, karena mungkin di daerah sini tuh banyak sekali mengandung gas begitu saudaraku, atau memang ada kaitannya juga dengan gempa megatrust yang diprediksikan oleh para ilmuwan begitu, oleh para peneliti bahwa hal itu tidak lama lagi. Tapi kita tetap berdoa saudaraku, kita tetap optimis bahwa apapun yang terjadi itu atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dengan adanya pertanda-pertanda, dengan adanya hal-hal ataupun kejadian seperti di depan kita saat ini ya, tidak berdampak apapun terhadap wilayah ini tentunya saudaraku. Nah, seperti ini teman-teman. Ini berada di tengah-tengah dari persawahan warga. Nah, kalau melihat dari kondisinya di sini tuh sepertinya apa ya istilahnya itu agak jarang orang yang apa istilahnya mempunyai pompa air begitu, seperti halnya diesel yang untuk mengairi sawahnya. Tapi kalau melihat dari kondisi apa namanya air, sepertinya ya untuk sumber mata air di sini itu tidak begitu dalam. Tapi apakah aman begitu untuk mengairi persawahan warga ya? Saya kurang tahu juga. Yang jelas untuk baunya memang mengandung belerang saudaraku. Dan kubangan ini untuk diameternya ini hampir 5 meter teman-teman. Untuk diameternya hampir 5 meter dengan kedalaman kisaran 2-3 meter. Nah, saya mencoba untuk berani itu karena memang di sisi pinggiran sini itu masih apa istilahnya bu, tanah padat begitu ya. Ini padat sekali untuk tanahnya begitu, tidak berlumpur seperti halnya rawa, sehingga saya juga berani. Dan ada tanah-tanah yang sudah retak di sini. Apakah di apa namanya? Apakah memang dampak dari gelembung ini ya, gerakan tanah di dalam begitu mungkin, sehingga tanah di sini itu nah seperti ini teman-teman, berongga begitu ya, berongga-rongga, berretak begitu. Nah ini ada retakan tanah. Masya Allah teman-teman, kita tetap berdoa ya, karena apa yang diprediksikan oleh para peneliti ya, yang katanya itu Jawa bagian selatan itu akan mengalami gempa yang sangat dahsyat ya. Tapi apapun itu kita tidak boleh apa ya mendahului ya, tidak boleh mendahului kehendak Tuhan. Dan apapun itu ya, apapun yang menjadi prediksinya, kita tetap berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apapun itu tidak terjadi. Nah teman-teman ya, seperti itu ya. Nah ini pada retak semua teman-teman, ini pada retak semua. Apakah karena mungkin kemarau yang panjang? Tapi di sini ya, nah untuk ini teman-teman, ini agak unik ya. Ini kan agak dalam, sawah warga ini agak dalam teman-teman. Untuk apa namanya ya, istilahnya itu sisi datarnya itu hampir sama begitu dengan ini air ini ya, kubangan air ini yang menyembur semburan udara dari dalam ini. Tapi di sini kok kering ya, ini kok kering teman-teman, ini berongga begitu ya, ini kering. Apakah ini memang ada sumber mata air tertentu begitu? Dan ini teman-teman, saya mendapatkan bangkai tikus di sini. Nah ini loh, ini saya mendapatkan bangkai tikus. Apakah tikus ini yang mati ini karena dampak dari air ini ya, yang mengandung belerang sehingga menjadi racun begitu bagi tikus-tikus itu sehingga mati begitu teman-teman. Jadi yang jelas ini tidak bisa dikonsumsi ya. Ini bukan air biasa begitu ya, tapi ini agak apa ya, mengandung zat kimia juga mungkin teman-teman. Ini luar biasa. Namun ini ada tikus yang mati di sini. Jadi ini mungkin bisa jadi tikus ini sempat meminum air ini ya. Nah ini juga ada kadal yang mati juga saudaraku. Ini ada kadal yang mati loh, kadal mati.
terus tikus ini mati juga. Artinya mungkin kena dampak dari ini ya, kena dampak dari air ini gitu loh. Mungkin mengandung zat tertentu ya. Dan di sini sepertinya banyak bangkai hewan. Ini sepertinya juga bangkai kadal ya. Ini juga bangkai kadal, terus ini juga loh. Kami dapatkan ada 3 kadal di sini yang mati begitu, dan kondisinya seperti kering begitu ya, seperti kepanasan. Wih. Dan mungkin di dalam dari lubang itu mungkin ada hewan-hewan juga yang mati ya. Berarti ini berdampak juga teman-teman. Bisa jadi untuk dimanfaatkan pembasmi hama ya, mungkin oleh para petani di sini ya, dimanfaatkan begitu, diambil airnya terus disiramkan ke lahan pertanian ini, mungkin bisa apa ya, membuat hama-hama di sini mati begitu teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Semoga apapun yang menjadi kekhawatiran kita dengan adanya gempa yang tidak lama lagi terjadi, itu kita tetap berdoa teman-teman. Oke, semoga bermanfaat saudaraku, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.